Selamat datang di channel Rame Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita film Blue Streak. Film ini disutradarai oleh Les Mayfield dan dibintangi oleh Martin Lawrence, yang pertama kali tayang di Amerika Serikat pada tanggal 17 September 1999. Sebelum kalian menonton alur cerita film ini, kami peringatkan bahwa konten ini full spoiler. Jadi untuk yang belum menonton film ini, kami sarankan agar menonton filmnya terlebih dahulu. Film diawali dengan sekelompok pencuri berlian yang berusaha masuk ke dalam sebuah gedung. Mereka diantaranya adalah Miles, Eddie, Deacon, dan Tali. Setelah Miles dan Eddie berhasil membuka jalan masuk dari atap gedung, Miles kemudian menghubungi Tali untuk memastikan keadaan di bawah aman. Miles dan Eddie pun masuk ke dalam gedung lewat ventilasi udara, sedangkan Deacon membuat jalan dari Tali untuk kabur ke seberang gedung yang belum selesai. Miles dan Eddie meretas keamanan pintu yang menuju ke brankas. Walaupun aksi mereka hampir dipergoki oleh security gedung. Ketika mereka sedang berusaha membuka brankas, Tali yang ada di luar gedung dicurigai dan didekati oleh mobil polisi yang sedang berpatroli. Eddie yang merasa brankas hampir selesai dibuka, dia bergegas kembali ke atap. Deacon yang merasa jika hasil curian dibagi 4 orang terlalu sedikit, akhirnya dia pun menodongkan pistol ke arah Eddie dan menembaknya sehingga terjatuh tepat di atas mobil polisi. Seketika itu pun Tali panik dan kabur. Sontak gedung tersebut dikepung oleh polisi. Security gedung pun diberitahu ada yang tidak beres di gedung tersebut. Di sisi lain, Miles yang tidak tahu keadaan di luar berhasil membuka brankas yang berisikan berlian. Akan tetapi, Deacon langsung menghubungi Miles dan memberitahunya. Keadaan menjadi kacau. Miles pun berusaha kabur dan meloloskan diri dari security. Setelah Miles tiba di atas, Deacon yang serakah menanyakan dan memaksa Miles menyerahkan berlian dengan menodongkan senjata. Lalu Deacon yang sudah mendapatkan bungkusan berisikan berlian bergegas kabur meluncur ke gedung seberang. Deacon yang berhasil sampai ke gedung tersebut membuka bungkusan berlian dan terkejut bahwa isi dari bungkusan itu bukan berlian. Miles pun menyusul meluncur ke arah gedung, tapi dia menghentikan dan memotong tali karena Deacon sudah menunggu. Miles jatuh tepat di lantai bawah Deacon berada. Deacon pun menghampiri Miles yang terjatuh. Akan tetapi Miles sudah tidak ada. Karena Deacon merasa situasi semakin memburuk, Deacon pun kabur dengan tangan hampa. Miles yang membawa berlian bersembunyi di dalam ventilasi udara dan menyembunyikan berlian tersebut di dalam ventilasi itu karena dia merasa sudah terkepung. Akhirnya Miles pun tertangkap dan dibawa oleh polisi sambil Miles mengingat lantai ventilasi dan nama jalan gedung tersebut. 2 tahun kemudian, Miles akhirnya bebas dari penjara. Miles yang mengingat di mana tempat berlian disembunyikan lalu pergi mendatangi gedung itu. Setelah Miles sampai di tempat tersebut, dia terkejut setelah mengetahui bahwa gedung yang dipakai untuk menyembunyikan berlian itu ternyata sudah menjadi kantor polisi. Miles yang merasa kesal dan tidak percaya mencoba masuk ke dalam untuk memastikan dan mencari tahu keadaan di dalam kantor polisi itu. Miles menyadari bahwa untuk mencapai tempat di mana berlian itu disembunyikan harus melewati pintu khusus yang hanya bisa dibuka oleh petugas yang mempunyai kartu identitas. Miles merasa ada kesempatan ketika dia melihat pengantar makanan. Itulah sebuah ide. Dia pun menyamar menjadi petugas delivery pizza. Akan tetapi Miles tidak diizinkan masuk untuk mengantarkan pizza ke dalam. Bahwa yang hanya bisa masuk pintu itu hanya orang yang borgol atau orang yang menekan lencana. Seketika itu Miles mengubah rencananya dengan menghampiri petugas yang akan masuk ke pintu tersebut dengan alih-alih menitipkan pizzanya untuk diantarkan ke dalam. Padahal Miles
mengambil kartu identitas dari petugas tersebut tanpa dia sadar. Setelah itu, dengan berbekal kartu identitas hasil curian, Miles pergi menemui temannya yang bernama Paman Low dengan tujuan agar Paman Low membantu Miles membuat kas identitas palsu untuk menyamar menjadi petugas detektif polisi. Sambil menunggu Paman Low menyelesaikan permintaannya, dia pun berlatih mempelajari bagaimana menjadi seorang petugas polisi hanya berbekal video di televisi. Singkat cerita, Paman Low selesai membuat berkas identitas yang Miles minta dan dia bergegas menuju kantor polisi di mana tempat berlian itu disembunyikan. Rencana Miles pun berjalan dengan mulus. Akhirnya dia bisa masuk ke dalam dan dia langsung mencari ventilasi udara di setiap ruangan tempat di mana berlian itu disembunyikan. Miles mencari sampai ke toilet wanita. Akan tetapi di ruangan yang berbeda, ada tahanan yang berusaha melarikan diri karena kelalaian dari petugas yang baru naik pangkat dan ternyata kartu identitasnya pada waktu itu dicuri oleh Miles yang bernama Carlson. Tahanan itu lari dan dikejar oleh petugas yang ada di kantor itu menuju ke arah toilet di mana Miles berada. Miles pun kaget dan berhasil melumpuhkan tahanan itu. Sontak, petugas lain yang mengejar tahanan itu kaget melihat Miles sudah melumpuhkan tahanan tersebut. Kepala kepolisian pun mempertanyakan siapa dan apa yang Miles lakukan di toilet sini. Miles menjawab bahwa dia adalah Malone, petugas yang ditransfer atau dipindahkan ke sini. Lalu Miles menyerahkan berkas identitasnya. Atasannya pun membaca berkas lalu menjadikan Miles petugas lapangan menjadi partner dari Carlson dengan alasan Miles yang sudah berpengalaman dari berkas tersebut. Lanjut, Carlson pun mengajak Miles berangkat menuju lokasi kasus pencurian. Sesampainya di tempat pencurian, pemilik toko velg mobil menjelaskan kronologi pencurian itu ke Carlson. Miles yang seorang pencuri berbicara kepada Carlson bahwa pencurian ini tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat karena satu buah velg mempunyai ukuran sangat berat dan akan memakan waktu lama. Kemudian untuk membawa velg-velg itu membutuhkan sebuah mobil truk. Miles yang dari awal sudah curiga kepada pemilik toko mengatakan bahwa velg-velg itu jika dijual harganya tidak akan sepadan untuk menyewa sebuah mobil truk, kecuali pencuri velg itu mempunyai mobil truk sendiri. Miles melihat mobil truk sang pemilik toko yang diparkir dan membukanya, dan benar saja velg-velg itu berada di mobil truk si pemilik toko. Carlson langsung membacakan tuntutan ke pemilik toko yang sudah membuat laporan palsu, tapi Miles mencegah Carlson. Dia pun memperingati dan mengancam pemilik toko supaya tidak melakukannya lagi. Miles dan Carlson pun kembali berpatroli di jalanan dan mereka melihat ada kecelakaan lalu lintas. Carlson menghampiri kecelakaan tersebut, sedangkan Miles pergi untuk membeli obat sakit kepala. Di dalam toko, masuklah seorang perampok yang langsung menodongkan senjata api ke arah kasir toko. Miles yang berada di toko tersebut melihatnya dan sangat kesal harus berhadapan dengan aksi perampokan itu. Akan tetapi, sang kasir toko mengambil pistol dan menembak si perampok itu. Sontak, Carlson yang di luar mendengar tembakan tersebut, lalu dia melaporkan kejadian itu ke kantor. Sedangkan Miles dengan santainya duduk dan memakan snack di dalam toko tersebut. Sang perampok pun tersudut dan Miles pun langsung menodongkan senjata di belakang perampok. Kan tapi terkejutnya Miles setelah mengetahui bahwa perampok itu adalah temannya sendiri, yaitu Tali. Miles pun menyuruh Tali agar kabur secepatnya melalui pintu belakang. Akan tetapi Tali terjebak di jalan gang yang buntu dan terkepung oleh para polisi. Seorang petugas polisi pun mengusulkan untuk mendatangkan seorang penembak jitu atau sniper untuk melumpuhkan Tali yang bersenjata. Miles yang khawatir dengan keadaan Tali berinisiatif menghampiri Tali dan berbicara kepadanya agar Tali bersedia untuk ditangkap agar tidak menghancurkan rencana dan membongkar penyamarannya dengan imbalan sejumlah uang. Tali pun bersedia dan pura-pura ditangkap oleh Miles. Semua orang membicarakan kinerja Miles yang hebat atas kejadian tersebut. Kepala polisi kemudian memanggil Miles untuk berbicara. Dia pun mengatakan bahwa Miles dipromosikan menjadi kepala detektif baru
divisi pencurian. Miles hanya mengucapkan terima kasih kemudian pergi untuk langsung mencari keberadaan berlian. Miles mencarinya ke dalam ventilasi udara dan menemukan perekat tempat berlian itu. Tapi begitu kesalnya dia karena berlian itu sudah tidak ada. Miles pun menanyakan ke rekannya, kenapa ada kebocoran di ventilasi udara. Dia berkata bahwa ada kebocoran pipa air panas dan semua ventilasi harus dibersihkan. Berpindah ke Paman Lo yang sedang berada di tokonya. Kemudian dia didatangi oleh Deacon. Deacon langsung bertanya kalau dia sedang mencari Miles. Paman Lo menjawab kalau dia belum bertemu dengan Miles. Deacon yang tidak percaya kemudian melakukan tindakan kasar, lalu menggeledah tempat Paman Lo dan menemukan identitas palsu Miles yang menyamar menjadi petugas polisi. Berpindah lagi ke kantor polisi. Miles pun menggunakan mobil remote control yang dilengkapi kamera untuk mencari keberadaan berlian. Miles mengikuti mobil remote control itu dan tidak sengaja masuk ke ruang rapat yang berada banyak petugas polisi yang sedang membahas seorang pemimpin pengedar heroin. Sontak Miles pun kaget. Lalu kepala polisi mengenalkan Miles sebagai kepala detektif divisi pencurian ke semua orang. Miles keluar dari ruang rapat dan dipanggil oleh seorang petugas bahwa Tali sedang diinterogasi dan dia ingin berbicara dengan Miles. Dia pun berbicara dengan Tali seolah-olah dia sedang melakukan interogasi. Ternyata Tali ingin menaikkan imbalannya. Belum selesai Miles mencari berlian tersebut, seorang petugas polisi berbicara kepada Miles bahwa ada seseorang mencarinya dan dia mengaku adalah rekan Miles dahulu dan dia berharap Miles menemukan apa yang sedang Miles cari. Miles pun menduga bahwa orang yang sedang mencarinya adalah Deacon. Lalu Miles mulai mencari lagi berlian tersebut dan dia pun akhirnya menemukan tempat berlian itu. Lalu Carlson datang dan berbicara pada Miles bahwa dia tidak menemukan data dia sebagai petugas kepolisian yang bernama Malone. Tanpa habis pikir, Miles pun mengarang bahwa ini rahasia kepada Carlson. Dia sebenarnya seorang internal affairs dan di tempat ini banyak tindakan korupsi. Dia ditugaskan untuk menyelidikinya. Setelah berhasil meyakinkan Carlson, Miles lalu kembali mencari tempat ventilasi berlian berada. Tapi ruangan ventilasi berlian itu tepat di atas ruang penyimpanan barang bukti. Kemudian datanglah kepala kepolisian dan dia mengatakan telah terjadi pencurian barang-barang museum di bandara dan Miles ditugaskan untuk segera menyelidikinya. Sampailah Miles di bandara, tapi mereka menemui masalah karena di sana sudah ada petugas FBI yang tidak mengizinkan petugas kepolisian untuk ikut campur dan menyuruh mereka untuk keluar. Miles yang kesal mengatakan ke rekannya bahwa pencurian barang-barang museum itu hanya kedok untuk menyelundupkan heroin, bahwa heroin itu sudah dibawa oleh kurir pengantar melalui mobil truk bea cukai. Rekannya pun meminta bantuan petugas polisi udara untuk mencari truk tersebut dan mereka pun berhasil menemukan mobil truk tersebut dengan heroin di dalamnya. Walaupun Miles harus melakukan pengejaran terhadap si sopir truk karena berusaha melarikan diri. Mereka berdua pun saling kejar sampai Miles berhasil menangkapnya. Miles pun mendapatkan pujian atas penggagalan penyelundupan serta berhasil mengamankan barang bukti heroin tersebut. Kepala polisi pun memerintahkan agar barang bukti tersebut agar disimpan di ruangan barang bukti. Lalu Miles pun ingin mengantarkannya, akan tetapi kepala kepolisian memerintahkan Miles melakukan interogasi terlebih dahulu. Miles melakukan interogasi kepada supir pengantar heroin tersebut. Rekan Miles pun berkata bahwa dia bukan polisi biasa. Dari kemampuannya, Carlson menjawab bahwa benar, dia bukan seorang polisi tetapi seorang internal affairs. Rekan yang satu pun menjawab dia bukan seorang internal affairs, tapi dia seorang FBI, karena dia sudah tahu tentang penyelundupan tersebut dari awal. Singkat cerita, Miles pun selesai melakukan interogasi dan dia memasuki ruangan barang bukti. Dengan berdiri di setumpuk heroin, Miles pun berhasil menemukan berlian yang selama ini dia cari. Sayangnya, mendadak kepala polisi memanggilnya
dan Miles yang kaget menjatuhkan berlian tersebut tepat di dalam tumpukan heroin. Kepala polisi pun mengatakan bahwa FBI akan membawa heroin tersebut untuk diselidiki lebih lanjut ke lab mereka. FBI mengatakan bahwa heroin itu milik gembong heroin bernama Gene Leffler. FBI sudah mencarinya selama 5 tahun, tapi Miles yang berliannya ada di tumpukan heroin tersebut mengatakan kepada FBI bahwa itu ide yang buruk. Harusnya mereka menjadikan heroin itu umpan untuk menangkap Gene Leffler karena dia tidak tahu bahwa heroinnya ada di sini. FBI pun mengatakan dengan waktu yang terbatas, berarti Miles sukarela menemani supir truk itu menjadi umpan dan Miles pun terpaksa melakukannya. Sebelum Miles berangkat, dia terlebih dahulu melepaskan temannya Tali untuk pergi, tapi Tali menagih imbalannya kepada Miles. Miles mengatakan akan memberikan imbalan tersebut sesudah dia menangkap pengedar narkoba terlebih dahulu dan mendapatkan berliannya. Setelah persiapan penyamaran selesai, Miles dan sopir itu pun berangkat menuju lokasi pertemuan heroin, dan tanpa diduga, Deacon sudah berada di sana untuk membuntuti. Setelah tiba di lokasi pertemuan, Miles ke belakang mobil lalu mengambil berlian yang ada di tumpukan heroin. Akan tetapi, tanpa disangka datang Tali yang mengikutinya. Tali pun mengajak Miles pergi, akan tetapi masalah baru muncul dengan datangnya Deacon yang menodongkan senjata dan mengambil berlian dari tangan Miles. Akan tetapi mobil yang mereka tumpangi ditarik ke atas dan langsung dikepung oleh anak buah Gene Leffler. Gene Leffler heran kenapa si sopir membawa banyak orang dan mulai mencurigai. Lalu dia pun menanyai mereka bertiga. Dia menanyai Miles bahwa dia kelihatan seorang penjahat tetapi berbau seperti seorang polisi, tapi Miles menyangkalnya. Kemudian Gene Leffler menghampiri Deacon. Secara langsung Deacon mengatakan bahwa Miles adalah seorang polisi dan dia yang membajak mobil truknya. Kemudian Gene Leffler mempunyai ide untuk membuktikan Miles bukan seorang polisi agar dia menembak Deacon. Tanpa pikir panjang, Miles pun menembak Deacon di bagian tangan. Tapi Gene Leffler menyuruh Miles agar dia membunuhnya, bukan menembak di bagian tangannya. Miles dengan perasaan ragu menodongkan senjata ke arah Deacon. Melihat kondisi mulai tidak sesuai yang diharapkan, FBI pun memerintahkan kepada semua tim untuk bergerak mengepung lokasi tersebut. Dan terjadilah aksi tembak-menembak antara anak buah Gene Leffler dengan petugas polisi dan anggota FBI. Miles mengejar dan menodongkan senjata ke Deacon yang membawa berliannya. Akan tetapi, Miles melihat rekannya Carlson yang sedang mengejar Gene Leffler dalam bahaya. Dan dia lebih peduli untuk menyelamatkan Carlson dan menangkap Gene Leffler. Deacon pergi dengan mobil melarikan diri. Tidak tinggal diam, Miles berlari dan loncat ke belakang mobil yang dikendarai Deacon dengan diikuti oleh semua petugas polisi. Terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Deacon melaju ke arah perbatasan negara antara Amerika dengan Meksiko. Rekan Miles yang mengikuti berusaha menghentikan mobil yang dikendarai Deacon, akan tetapi usahanya gagal. Miles pun berusaha mendekati Deacon, akan tetapi Deacon melaju kencang mendekati gerbang perbatasan dan menerobos blokade penjaga perbatasan. Miles loncat jatuh dari mobil sedangkan Deacon sudah masuk ke area negara Meksiko. Miles memerintahkan rekan polisi dan FBI agar mengejar Deacon, akan tetapi mereka menolak karena tidak ada kewenangan di kawasan negara lain. Miles yang kesal nekat mengejar Deacon dengan mengendarai mobil polisi seorang diri. Dia pun berhasil menyusul Deacon. Lalu dia mengecek senjatanya hanya tinggal satu peluru. Dia pun menembakkan flare gun yang ada di dalam mobil tersebut ke dalam mobil yang dikendarai oleh Deacon. Karena asap dari flare gun, Deacon tidak bisa melihat ke depan dan Miles pun memberhentikan mobilnya tepat di depan mobil yang dikendarai Deacon. Miles dan Deacon pun saling menodongkan senjata. Miles membujuk dan memberi pilihan pada Deacon agar dia mau dipenjara di Amerika atau di Meksiko karena tidak ada jalan untuk kabur. Miles juga berkata akan memberikan bagian berlian kepada Deacon kalau dia bersedia ditangkap oleh Miles karena ini satu-satunya jalan keluar untuk Deacon. Deacon pun bersedia menyerahkan senjatanya dan Miles langsung melumpuhkannya. Lalu berkata bahwa itu untuk Eddie.
Deacon yang tidak terima mengeluarkan pistol dari balik bajunya, tetapi Miles menembak Deacon lebih dahulu. Miles pun dihampiri oleh Direktur FBI, lalu akan membawanya. Tetapi kepala kepolisian datang dan mengatakan bahwa Miles adalah anggotanya. Kemudian kepala kepolisian menyuruh Miles untuk berbicara jujur. Untuk siapakah dia bekerja? Miles dengan kebingungan mengarang jawaban bahwa dia adalah federal, bekerja untuk negara Meksiko. Bahkan dia adalah orang Meksiko dan dia melakukan untuk negaranya. Carlson yang masih penasaran dan curiga mengejarnya. Carlson berkata kalau dia bukan anggota federale dan bukan seorang Meksiko, tapi dia adalah Logan, seorang pencuri berlian yang menyembunyikan berlian curiannya di kantor polisi. Mereka berkata bahwa ini akan menjadi penangkapan yang hebat kalau dilakukan, tapi kita tidak bisa menangkapnya karena kita tidak mempunyai kewenangan, karena Miles berada tepat di kawasan negara Meksiko. Lalu Miles pun bebas pergi ke Meksiko dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, silahkan like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Rame Film pamit.